Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Manfaat sang juara. Tatapan Xiao yang menatap malas pada pecahan giok berwarna hitam ini. Dia secara acak memegangnya di tangannya. Potongan batu giok yang masuk ke tangannya tidak mulus. Sebaliknya, itu ditutupi dengan butiran kecil dan tampak seolah-olah bahannya tidak terlalu bagus. Selain itu, ada beberapa garis retakan samar pada potongan batu giok. Di antara celah-celah itu bahkan ada noda tanah. Saat dia bermain dengan potongan batu giok, alis Xiao Yan disatukan. Dari indranya, dia tampaknya merasa bahwa benda ini agak aneh. Namun, dia tidak dapat mengatakan di tempat yang aneh. Kekuatan spiritualnya menjelajahi sekitarnya, tetapi tidak menemukan aktivitas dan dia tidak menerima informasi apapun. Jangan bilang kalau aku salah indra. Xiao Yan tidak yakin bergumam di dalam hatinya. Jarinya perlahan memotong potongan giok itu. Dia ingin meletakkannya, namun telapak tangannya tidak bisa membuangnya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menatap pria yang menatapnya dengan cemas. Tangannya secara acak memilih beberapa bahan obat yang kelihatannya hampir tidak dapat diterima. Setelah itu, dia melambai pada pemuda itu, tersenyum dan bertanya, apakah Anda ingin menukar barang atau menjualnya? Grandmaster, saya ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 3. Mendengar ini, semangat pemuda itu bangkit. Segera, dia tersenyum canggung saat berbicara. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ramuan obat ini tampaknya tidak sebanding dengan pil obat tingkat 3. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatapnya. Dia meletakkan barang-barang di tangannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, dia dengan mudah mengeluarkan botol yang hanya memiliki 3 pil pemulihan energi. Dia melemparkannya ke pria itu dan berkata, ini adalah pil obat tingkat 3, pil pemulihan energi. Itu dapat dengan cepat memulihkan dou qi yang telah habis. Karena ini termasuk dalam pil obat jenis konsumsi yang lebih umum, saya akan memberi Anda 3 di antaranya. Pria itu bergegas untuk menerima botol itu. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. 3 pil pemulihan energi. Jika seseorang membahas tentang harganya, itu tidak akan lebih rendah dari 40.000 koin emas. Menghitung dengan cara ini, dia mendapat banyak keuntungan. Segera, dia buru-buru membungkukkan tubuhnya ke arah Xiao Yan yang sudah berjalan pergi dan membungkuk. Xiao Yan meninggalkan konter di daerah ini dan menuju keluar dari daerah timur. Jarinya digosok pada cincin penyimpanan dan potongan batu giok berwarna hitam sekali lagi muncul di telapak tangannya. Dia mengerutkan kening dan memainkannya di tangannya. Sesaat kemudian, dia masih tidak memiliki petunjuk dan hanya bisa menghela nafas dengan kecewa saat memegangnya. Berdiri di tengah aula, Xiao Yan bingung saat dia melihat sekelilingnya. Dia merenung sejenak sebelum menepi seorang wanita cantik dan halus yang tampak seperti seorang pelayan wanita dan dengan lembut bertanya tentang posisi kepala cabang asosiasi alkemis di kota Black Rock. Meskipun pelayan wanita ini, yang tampak sibuk dengan sesuatu, agak marah karena tiba-tiba dihentikan, wajahnya yang cantik segera menunjukkan rasa hormat ketika dia melihat lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiao Yan. Jari halusnya menunjuk ke area barat di mana aliran manusia sangat rendah. Dengan suara lembut, dia berkata, tempat itu adalah area di mana kepala dari berbagai cabang asosiasi alkemis di kerajaan Jia Ma berada. Namun, hanya alkemis tingkat 3 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Haha, terima kasih banyak. Xiao Yan mengucapkan terima kasih, mengangkat kakinya dan berjalan menuju daerah barat yang tenang. Ketika dia hendak masuk, dia secara tidak mengejutkan diblokir oleh 2 penjaga di pintu masuk.
Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk membantu saya memberitahu Grandmaster Frank atau Ao Tuo dari kota Blackrock bahwa Xiao Yan telah datang untuk melihat mereka? Mengamati dua ekspresi para penjaga, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kedua mata penjaga itu melirik lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiao Yan dan kemudian menyapu wajah muda itu. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Menjadi alkemis tingkat 2 di usia yang begitu muda adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat. Seketika, rasa dingin di wajah mereka sedikit mencair. Mereka mengangguk sedikit dan setelah memintanya menunggu, salah satu dari mereka mundur dan dengan cepat menaiki beberapa anak tangga. Xiao Yan memasukkan tangannya ke lengan bajunya saat dia berdiri di pintu masuk. Matanya terpejam saat dia menunggu dengan tenang. Tidak lama setelah penjaga menaiki tangga, gelombang langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok tua pertama kali muncul di hadapan Xiao Yan. Sukacita menutupi wajahnya. Orang tua itu dengan cepat datang ke pintu masuk. Tatapannya menyapu tetapi tidak melihat orang yang ingin dia temui. Senyum di wajahnya menegang saat dia mengerutkan kening. Dia menghadap penjaga di sampingnya dan dengan lembut menegur, "Di mana dia? Jangan bilang kalau dia disingkirkan oleh kalian." Grandmaster Ao Tuo. Mendengar orang tua itu menegur, Xiao Yan tersenyum dan berteriak. "Kamu?" Mendengar suara yang agak akrab, Ao Tuo bingung. Tatapannya dengan ragu menatap pemuda asing di depannya ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara tertegun, "Xiao Yan? Mengapa Anda mengubah diri Anda menjadi seperti ini?" Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata kepada Ao Tuo, "Aku akan memberitahumu nanti. Ada banyak mata yang melihat-lihat di sekitar sini. Ikuti aku." Mendengar ini, Ao Tuo menerima petunjuk itu dan mengangguk. Dia menoleh dan dengan keras berkata kepada kedua penjaga, "Kalian berdua tidak mendengar apa-apa. Apakah kamu mengerti?" Melihat sikap Ao Tuo yang galak dan keji, kedua penjaga berwajah dingin itu tersenyum pahit. Segera, mereka dengan bijak menganggukkan kepala. Setelah menjadi penjaga selama bertahun-tahun, mereka secara alami tahu apa yang tabu. Tindakan Ao Tuo ini menyebabkan Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Ao Tuo memang seseorang yang bisa menjadi wakil ketua cabang asosiasi alkemis di kota Blackrock. Ketika dia melakukan sesuatu, dia memastikan bahwa itu kedap air. Mengikuti di belakang Ao Tuo, Xiao Yan perlahan menaiki tangga. Hanya ketika aliran manusia di sekitar mereka menjadi langka, Ao Tuo dengan lembut bertanya, "Xiao Yan, mengapa kamu mengubah dirimu menjadi seperti ini? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menyinggung seseorang. Beritahu aku tentang itu. Di kota suci Kekaisaran Jia Ma ini, kata-kata dariku, Ao Tuo, memiliki bobot tertentu." "Hehe, terima kasih Grandmaster Ao Tuo. Ini hanya masalah pribadi. Saya tidak ingin seseorang mengenali identitas saya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Ao Tuo. "Jadi seperti ini? Maka terserah Anda." Mendengar niat Xiao Yan untuk menolak, Ao Tuo tidak memaksa. Tatapan tua dan tajamnya perlahan menyapu Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, suaranya memiliki kejutan yang tidak bisa ditutup-tutupi, "Sungguh anak kecil yang hebat. Setelah tidak melihatmu selama setahun, kekuatanmu benar-benar melonjak, arusmu setidaknya harus memiliki kekuatan bintang 5 doushi, kan? Aku hanya beruntung." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ceka-ceka, anak kecil yang hebat. Bakat seperti ini benar-benar mengejutkan semua orang. Aku ingin tahu orang tua mana yang beruntung menemukan murid yang begitu baik." Ao Tuo berkata sambil memuji tanpa henti. Wajahnya dipenuhi rasa iri. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak ikut campur dalam topik ini.
Langkah kakinya bergerak dengan kecepatan yang nyaman saat dia bergerak sejajar dengan Nao Tuo. Hal besar di Cina untuk bergerak sejajar dengan seseorang. Kita sudah sampai. Langkah kaki mereka berjalan melewati beberapa kamar besar yang mewah dan akhirnya berhenti di luar ruangan yang luas. Ketika Nao Tuo mendengar suara omelan yang dipancarkan dari dalam, dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, ini adalah orang tua Frank yang menegur gadis itu Sue Mei. Gadis itu benar-benar menggunakan formula obat tingkat 4-nya untuk ditukar dengan biji api bunga persik. Itu menyakitkan sampai mati. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang saat dia tanpa sadar tertawa. Dia sudah tahu bahwa begitu Sue Mei kembali, dia pasti akan menerima omelan besar. Formula obat tingkat 4 bukanlah hal yang biasa. Xiao Yan melangkah ke kamar yang luas ini. Tatapannya menyapu dan akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di sana, Frank, yang mengenakan jubah panjang alkemis, mengirimkan air liurnya kemana-mana. Wajah lamanya menjadi hijau saat dia dengan marah membanting meja. Di depannya, tangan Sue Mei masih memegang biji api bunga teratai, sementara dia tetap diam dan membiarkan Frank memarahi dengan marah. Di sudut lain meja, seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna merah dengan sombong memperhatikan Sue Mei yang sedang dimarahi. Ketika dia mendengar pintu terbuka, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Penglihatannya menyapu tubuh Xiao Yan di belakang Nao Tuo. Segera, dia bergumam dengan ujung mulutnya dan berkata, "Guru, apakah ini orang yang meminta Anda turun sendiri untuk menerimanya?" Betapa besarnya wajah dia. Mendengar suaranya, Frank yang sedang memberikan teguran keras langsung berhenti. Tatapannya beralih ke Xiao Yan dan berkata dengan heran, "Ao tua, siapa ini?" Melihat tingkah lakunya, mereka tampaknya tidak tahu siapa yang datang ketika penjaga memberi tahu mereka. Melihat banyak tatapan terkejut, Xiao Yan menyentuh area di sekitar lehernya dan bergerak. Sesaat kemudian, dia menurunkan topeng, memperlihatkan wajahnya yang halus dan tampan yang memiliki corak yang cerah. Grandmaster Frank. Setelah tidak melihat Anda selama setahun, Anda menjadi lebih kuat di usia tua Anda. Xiao Yan mengembalikan adonan sutra es ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum kepada Frank. "Xiao Yan? Ini sebenarnya kamu, anak kecil. Saya pikir Anda tidak akan datang." Menatap wajah yang memiliki kelembutan yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu, Frank tertegun sebelum dia segera berkata dengan sangat gembira. Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Dia menatap Sue Mei, yang tampak glamor dan bergerak dengan gaun berwarna peraknya. Dia juga mengalihkan tatapan penasarannya padanya. Saat mata mereka bertemu, mereka dengan sopan tersenyum satu sama lain. Grandmaster Frank, api bunga persik, semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai api yang kuat, tapi tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada api biasa yang dikatalis dari Douqi. Selain itu, jenis nyala api ini kurang panik dibandingkan dengan api lainnya, sebagai gantinya lebih halus dan lebih halus. Sangat cocok digunakan untuk mengolah pil obat. Meskipun formula obat tingkat 4 sangat berharga, Grandmaster pasti sudah membacanya. Dengan kemampuan Anda harus dapat menyiapkan salinan lain jika Anda meluangkan waktu. Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada Frank saat dia melihat biji api berwarna merah muda di tangan Sue Mei. "Ah, ini satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Tetapi tanpa setidaknya setengah tahun, tidak mungkin untuk menyiapkan formula obat tingkat 4 lagi. Terlalu merepotkan untuk membuat benda itu." Frank tanpa daya menggelengkan kepalanya dan akhirnya menghentikan omelannya. Melihat bahwa gurunya telah berhenti menegurnya, Sue Mei juga menghela nafas lega. Dia menghadapi Xiao Yan dan tersenyum penuh syukur. Wajahnya yang sedingin es tampak lebih bergerak. "Anda benar-benar menjadi perantara atas nama Sue Mei? Apakah kamu menyukainya?" Menjadi musuh Sue Mei,
Lin Fei secara alami tidak senang melihatnya melarikan diri seperti ini. Dia buru-buru melompat ke depan. Tangannya memegangi pinggangnya saat dia menatap wajah Xiao Yan yang lembut dan tampan. Hatinya yang tidak dapat dijelaskan bergumam pelan pada dirinya sendiri, mengapa pria ini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan Lin Fei yang seperti kucing betina. Tatapannya menatap wajahnya yang halus dan cantik sampai wajahnya tidak bisa membantu tetapi dibanjiri dengan warna merah tua. Baru kemudian dia tertawa keras dan mengalihkan pandangannya ke samping, meninggalkan Lin Fei untuk berdiri di tempat yang sama dengan wajah merahnya saat dia dengan marah menginjak kaki kecilnya. Xiao Yan. Alasan kedatanganmu ke kota takut Jia Ma seharusnya karena pertemuan besar alkemis, kan? Menarik Lin Fei ke samping, Ao Tuo duduk di kursi dan tertawa. Mendengar kata-kata Ao Tuo ini, mata Frank di samping juga berbinar. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia secara alami tahu bakat pemurnian luar biasa apa yang dimiliki oleh bocah kecil ini. Jika dia ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, dia akan menjadi pilihan populer untuk menjadi juara. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut mengetukkan jarinya ke atas meja. Dia tersenyum dan berkata, manfaat apa yang saya miliki untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting ini? Jangan bilang padaku bahwa itu hanya untuk memperebutkan ketenaran. Saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Mendengar ini, Ao Tuo dan Frank kosong. Mereka berkata dengan suara tertegun, jika kamu bisa menonjol di Grand Meeting Alchemist, masa depanmu akan sangat mulus. Ketika saatnya tiba, sejumlah kekuatan kuat yang tidak diketahui akan mengundang Anda untuk bergabung dengan mereka, dan reputasi serta status Anda di Kekaisaran Jia Ma akan segera meningkat. Kamu harus tahu bahwa Pilking Guhi menjadi terkenal dengan cara seperti itu saat itu. Maafkan saya. Saya tidak suka bergabung dan mengandalkan kekuatan apapun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia berkata sambil tersenyum, karena itu, tolong beritahu saya manfaat substansial apa yang ada. Hei, bukankah kamu terlalu realistis? Di sudut, Lin Fei mengerutkan alisnya dan berkata dengan kesal ketika dia mendengar Xiao Yan begitu terus terang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengabaikannya. Anak kecil, benar-benar tidak akan bertindak sampai kamu telah mengidentifikasi targetmu. Ao Tuo tersenyum pahit dan bertukar pandang dengan Frank. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, menurut aturan, juara Grand Meeting Alchemist setiap musim akan menjadi sesepuh kehormatan asosiasi alkemis dan menikmati kesejahteraan dan otoritas yang sama dengan tetua lain dengan kelas yang sama. Pada saat itu, Anda akan bisa mendapatkan bantuan dalam otoritas Anda di cabang asosiasi alkemis manapun di Kekaisaran Jia Ma. Selain itu, Anda akan dapat memiliki prioritas dalam menukar bahan obat langka di gudang asosiasi. Oh benar, di seluruh Kekaisaran Ma, jumlah orang yang memiliki kualifikasi untuk menikmati perawatan seperti itu tidak akan melebihi 15. Selama Anda menjadi sesepuh kehormatan asosiasi alkemis, kekuatan apapun akan berpikir dengan hati-hati sebelum menyentuh Anda. Ingat, ini adalah kekuatan apapun, termasuk keluarga kerajaan dan mistik Cloud Sect. Asosiasi alkemis kami memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Jari Xiao Yan yang sedang mengetuk permukaan meja tiba-tiba berhenti. Dia mengerucutkan bibirnya dan cahaya di matanya berkedip. Setelah Ao Tuo mengatakan sampai saat ini, hati Xiao Yan berangsur-angsur terasa sedikit tergerak. Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan berdiri melawan Misty Cloud Sect. Pada saat seperti itu, jika dia mendapat dukungan dari kekuatan ini, yang dapat menyebabkan Misty Cloud Sect berpikir dua kali, itu secara alami akan membantunya menyelamatkan banyak masalah. Melihat Xiao yang jelas agak tertarik, Ao Tuo menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia tersenyum dan melemparkan godaan terakhir, selain itu,
Hadiah untuk juara musim ini adalah formula obat untuk pil obat tingkat 6. Formula obat untuk pil obat tingkat 6. Mata Xiao Yan sedikit menyusut. Dia perlahan menghirup udara dingin. Harga formula obat dari tingkat ini tidak akan kalah dengan teknik Do kelas D. Formula obat apa? Apa gunanya? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Meskipun formula obat tingkat 6 jarang terjadi, perlu juga mempertimbangkan efek dari pil obat. Minum pil pemecah masalah, Hai Bodong untuk yang terakhir kali. Itu termasuk formula obat yang sedikit tidak ortodoks dan nilainya paling mirip dengan formula obat tingkat 5. Pil jiwa pencairan, sejenis pil obat yang dapat menyatukan jiwa dan tubuh fisik. Efek pengobatannya sedikit tidak ortodoks, tetapi untuk tubuh spiritual, ini adalah obat yang sempurna seperti orang suci. Tidak hanya akan menyebabkan roh pulih dengan cepat, tetapi juga dapat sepenuhnya memperbaiki semua kerusakan yang diterima roh itu. Tubuh spiritual? Memulihkan kekuatan spiritual. Xiao Yan sangat sensitif saat dia memahami dua frasa kunci ini. Jantungnya berangsur-angsur melonjak tajam. Bocah, dapatkan formula obat untuk pil roh pencairan, ini dan aku tidak akan membunuhmu di masa depan. Saat Xiao Yan tergerak oleh dua kondisi yang cukup ini, tangannya, yang berada di lengan baju, tiba-tiba menjadi dingin. Pesan spiritual lemah yang membawa rasa mempesona ditransmisikan ke dalam pikirannya. Munculnya suara mempesona yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba mengencangkan tinjunya di lengan bajunya. Udara sejuk dengan cepat menyelimuti dadanya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia mengenali pemilik suara itu. Sangat mengejutkan dari Ratu Medusa yang tersembunyi di dalam tubuh, Heaven Swallowing Python. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.